welcome back to SNS atau Saturday Night Story season ke-6 di episode kelima. Halo teman-teman, sebelumnya pernah lagi mungkin lupa nih sama aku. Halo teman-teman, perkenalkan aku Putri, selaku host yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Nah, jadi pada malam hari ini kita kedatangan guest stars, dua orang guest star yang punya kisah yang sangat inspiratif dan juga menarik nih teman-teman. Nggak kalah dari guest star yang kemarin pokoknya ini dador banget guys. Nah, daripada penasaran nih guest starnya siapa nih, langsung aja kita kenalan sama guest star kita hari ini. Halo Kak, boleh perkenalan dulu nih. Halo, oke, perkenalkan saya Agarami sama Bambang. Saya berasal dari dulunya SMP 1 Sedayu dan sekarang sudah di SMA 1 Godean. Oke. Lewat jalur prestasi. Perkenalkan, aku Rafal Hanafi, aku dari SMP Negeri 1 Melati. Aku masuk lewat jalur domisili wilayah ke SMA Negeri 1 Godean ini dan sekarang aku ada di kelas 10D. Guys, kelas 10D guys, aku juga kelas 10D. Nah, lanjut aja dengan dosing-dosing nih. Lanjut aja nih. Kan tadi udah sepil-sepil nih. Masuknya ada yang prestasi, ada yang domisili wilayah. Jadi kira-kira kita mau ngomongin apa nih? Nah, jadi kita hari ini mau ngomongin tentang geser kita ini yang mereka itu adalah peraih hasil ASPD dan juga gabungan nilai SPMB tertinggi di jalurnya masing-masing. Tadi Mas Wisang ini tertinggi di jalur prestasi dan juga ada Mas Rafa yang tertinggi di jalur domisili wilayah nih guys. Nah, lanjut aja nih langsung ke pertanyaan pertama ya. Nah, jadi kan teman-teman mungkin di rumah kayak penasaran banget nih gimana reaksi orang-orang yang keren-keren ini, gestar kita yang keren ini waktu mereka melihat ASPD-nya, melihat hasil nilai ASPD-nya dan juga hasil gabungan nilai SPMB-nya nih. Langsung tanya. Nah, Kak, gimana sih perasaan kalian waktu waktu melihat dan juga tahu hasil dari usaha kalian nih, dari nilai ASPD-nya? Coba dong Kak, siapa dulu nih? Sang dulu boleh deh. Oke, siap. Oke. Jadi kalau kemarin pas nerima nilainya itu bener-bener nggak expect sih. Kaget kok bisa setinggi itu. Soalnya kemarin tuh pas hasil tryoutnya itu bener-bener turun gitu, makin turun. Tapi kok pas ASPD ya alhamdulillah bisa dapet tinggi dong. Guys, mungkin Ya, itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian guys. Nah, lanjut Mas Rafa dong. Kalau aku dari aku sendiri itu pasti seneng banget karena jujur hasilnya itu jauh banget dari apa yang aku bayangkan. Karena dengan adanya keterbatasan dan tantangan-tantangan yang ada baik selama itu dalam proses tryout maupun SPD-nya bahkan itu tuh bikin aku nggak berani naruh ekspektasi tinggi, bikin aku mikir kayak emang bisa orang kayak aku tuh dapat nilai sekian gitu, dan pas hasilnya keluar dan aku ngelihat yang ternyata hasilnya tuh jauh lebih baik dari apa yang aku bayangkan, itu alhamdulillah seneng banget. Oke guys, jadi emang istilahnya melebihi ekspektasi. Nah, itu kan tadi dari pengalaman sebelumnya, dari tryout sebelumnya kan mungkin jadi bilang tadi nilainya yang kayak terus waktu ASPD-nya waktu hari H banget nih naik. Nah, itu ada nggak sih Kak kayak istilahnya mungkin tips buat teman-teman di rumah untuk ngejar nilai nih? Mungkin ada yang sekarang lagi ngejar nilai, apalagi ini habis musim PTS ya Kak. Nah, itu gimana sih Kak caranya untuk ngejar nilai yang kayak kalian lakuin tadi, yang dari awalnya itu istilahnya lebih turun gitu tapi langsung naik gitu. Ada nggak sih Kak tipsnya gitu? Lebih ke coba ya contohnya kalau kemarin tuh literasi sainsnya yang turun nih. Nah itu kalau bisa nanti latihan soalnya ya fokusin ya ke literasi sains terus nanti kalau yang buat lain mungkin agak diturunin buat lebih fokusin lagi ke nilai yang turun tadi. Itu biar bisa ya disamaratakan lah nanti nilainya itu, biar paling enggak nanti yang sudah tinggi itu ya buat di maintain aja gitu. Jadi pertahanin yang udah naik, Iya. terus perjuangin yang belum naik. Iya. Itu yang belum sesuai sama ekspektasi gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Rafa mungkin ada tipsnya? Kalau dari aku mungkin yang pertama dan yang utama itu jangan pernah coba-coba SKS kecuali kalian terpaksa. Karena ya dengan SKS itu kalian cuma mengingat materi bukan memahami materi, dan itu bikin pas hari hanya itu otak kalian capek. Jadi kalian mungkin ingat materinya, cuma pas
mau dipakai otak kalian tuh mungkin lelah dan kemungkinannya untuk ngeblank tuh lebih besar. Jadi aku sarannya mending belajar dari jauh-jauh hari supaya otak kalian tuh bisa tetap ingat tapi juga pas hari H tuh nggak capek otaknya gitu. Oh, jadi kalau dari Mas Rafa sendiri lebih penting untuk paham Ya. daripada menghafal. Bener banget sih. Karena mungkin kalau hafal itu ya udah hafal doang habis ujian lupa. Tapi kalau misalkan udah paham itu mau dibawa ke kemudian hari itu masih bakal bisa gitu. Nah, tentunya nih. Terus tuh kan tadi udah ada tips-tipsnya nih. Kan kalau kalian tuh kan dicapnya nih kayak duh, pinter banget nih. Nah, itu kan biasanya orang-orang itu punya stereotip kalau orang pinter itu mesti ambis. Nah, kalau kalian sendiri tuh ngerasa nggak sih kalau diri kalian tuh ambis kayak, aduh, aku ambis banget nih gitu. Oke. Jadi kalau dibilang ambis itu kayaknya tergantung siapa yang ngomong ya, karena kan standar ambisnya orang tuh beda-beda. Misal ada si A dan si B. Si A itu dia punya jam belajar yang tetap gitu, dia konsisten belajar sehingga dengan demikian tuh nilainya bisa dapat nilai tertinggi terus gitu. Sedangkan si B itu dia murid biasa-biasa aja gitu, kayak belajar yang setiap kalau ada ujian aja. Terus si B itu ngelihat si A ini sebagai murid ambis, yang padahal bagi si A itu ya dia biasa aja karena emang itu kesehariannya Ya, untuk kebiasaan. belajar gitu. Jadi emang tergantung siapa yang ngomong. Iya, kalau Kak Wisang ada nggak gitu kayak pendapat tentang stereotip ambis ini? Itu ya sama kayak tadi emang tergantung orangnya sih, tapi kalau dari saya sendiri itu emang ada, kalau secara objektif ya itu emang ada batasan yang emang ambis sama yang enggak. Kalau buat saya tuh batasannya tuh kalau ambis itu emang udah bener-bener apa ya, belajarnya belajar terus tapi dia tuh kayak bener-bener nggak ngambil istirahat. Nah itu udah mungkin kalau buat aku tuh agak over ya, tapi ya mungkin kasih sedikit istirahat dulu. Biar nggak burn out nggak sih? Iya. Nah kalau kayak belajar terus ya pasti burn out Ya itu pasti nggak capek sih? dong, Capek. capek Bener dong. bener bener Capek, bener bener. capek. Nah, kan tadi ngobrol-ngobrol tentang apa ya, burnout nih. Aku tuh denger-denger nih ya, Kak Wisang dulu ya nih ya. Nah, Kak Wisang itu selain apa ya nih, pinter akademisnya juga Kak Wisang itu ikut Barata. Ini kayak kemarin juga waktu di episode pertama sama aku juga ya itu, Kak Deva nih juga ikut Barata nih. Mungkin pengalaman yang dirasain beda nih. Mungkin Kak Wisang bisa dong ceritain pengalamannya Kak Wisang waktu ikut Barata dan juga cara nge-manage waktunya gitu, belajar Barata organisasi. Jadi kalau pas waktu itu tuh ya, kalau Barato tuh emang kalau pas kita mau deket ujian itu emang latihannya emang diserahatin biar emang bisa fokus apa akademinya ya. Nah tapi habis itu latihannya itu mulai dibanting-banting tuh apa, pas mendekati ya sebulan sebelum hari H itu emang udah setiap hari udah latihan itu. Kalau nggak salah pas bulan Desember ya itu udah emang setiap hari udah di sekolah itu, di setiap hari ngumpul di kantin itu latihan gitu. Itu juga pas hari H nggak kerasa sebenarnya, malahan pas latihan itu yang baru emang kerasa, soalnya emang diberat-beratin sama kakak dia-nya biar kita tuh bisa kuat pas hari H. Soalnya ini apa di Barata tuh dia cuma nggak sehari doang, dia tuh ada 5 hari itu sampai kan ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu dia jalan. Nah nanti terus habis itu hari terakhir itu baru pentas seni. Nah itu bener-bener habis capek-capek itu disuruh pentas seni ya agak gimana ya, tapi kalau dilihat kembali sih emang seru ya, rasanya kayak dulu kok bisa sih aku begitu ya, kurang lebih ya gitu lah. Benar sih, mungkin kalau ini tuh apa ya, kalau dari latihannya kan emang diberatin mungkin biar apa ya, istilahnya nggak kaget gitu nggak sih? Iya emang. Nah. Ya kemarin juga ada yang bilang gitu. Nah, terus kan tadi, oh iya guys, Kak Wisang itu selain juga ikut Barata itu, sekarang Kak Wisang itu juga udah lolos di seleksi untuk mewakili SMA Negeri Godean untuk ikut OSNK di cabang mapel fisika nih guys. Mungkin bisa dong Kak juga ceritain nih, kalau kan tadi udah Baratanya, sekarang coba ceritain kayak pengalaman ikut apa ya, bimbingan OSN di SMA Negeri Godean dan juga kayak mungkin tantangannya ataupun apa gitu Kak. Kalau tantangannya sih lebih kayak materi itu emang benar-benar agak emang baru buat saya. Jadi materinya itu ada banyak hal yang emang belum dipelajari dari pelajaran SMA juga kadang juga emang nggak diajarin ya. Itu ada kalkulus, itu ada kalkulus tipis-tipis, terus itu ada juga materi fisikanya itu emang lebih mendalam gitu. Jadi untuk sekarang tuh masih belum bisa
benar-benar apa ngerjain semuanya tuh masih belum ya, masih ada perlu belajar belajar lagi buat OS-nya. Tapi kurang lebih ya experience-nya kalau bimbingannya tuh ya kayak belajar pada biasanya, cuman materinya emang lebih berat. Kayak mungkin levelnya lebih naik nggak sih, karena emang persiapan buat Olimpiade guys. Kita doakan bersama-sama semoga Mas Wisang lolos guys dan bisa masuk ke provinsi guys, amin. Nah kan kita udah tanya-tanya nih soal Kak Wisang nih. Nah kita boleh dong lanjut tanya-tanya ke Kak Rafa. Nah untuk Kak Rafa sendiri tuh ya, kalau setahu aku dan dengar-dengar nih, Kak Rafa itu organisasi tuh nggak cuman ikut 1 atau 2 guys, ikut langsung 3. Nah, kan ngobrol-ngomong soal organisasinya 3 nih guys. Nah, Kak Rafa itu juga kemarin waktu PTS-nya itu nilainya juga masih bagus nih guys. Maksudnya masih apa ya? Bukan masih bagus, bagus banget guys. Nah, itu mungkin teman-teman ada yang penasaran nih cara bagi waktunya ataupun cara time managementnya Kak Rafa biar antara organisasi dan juga akademisnya itu masih ini loh maksudnya ya masih balance dan juga masih seimbang. Yuk kita tanya langsung aja. Halo Kak Rafa, gimana nih cara ngeseimbangin kegiatan organisasi yang 3 itu sama belajarnya nih Kak? Oke, jadi kalau untuk yang organisasi itu jujur mungkin kan aku masih kelas 10 atau statusku yang sebagai anggota atau gimana gitu, jadi aku nggak terlalu disibukkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Jadi aku masih bisa bagi waktu untuk belajar dan main game. Nah tapi yang perlu diperhatikan itu yang main gamenya, karena entah kenapa di game itu kayak aku menetapkan target gitu. Misal kayak di tahun ini atau di season ini aku harus sampai rank segini. Terus kalau misal menjelang ujian itu belum tercapai ranknya, itu aku usahain gimana caranya supaya ranknya itu bisa sesuai apa yang aku targetin, baru aku bisa fokus belajar gitu. Tapi ini jangan ditiru ya teman-teman, mendingan kalian apa ya, ngejar nilai aja daripada ngejar ranknya gitu. Oke, jadi kayak mungkin targetinnya jangan targetin rank di game, tapi targetin mungkin apa ya istilahnya, mungkin rata-rata lah, mungkin kalian mau PTS ataupun ASTS-nya itu nilainya mungkin berapa? Mungkin rata-ratanya 85. Nah, itu kan jadiin target dan apa ya istilahnya usahanya dibanyakin lagi, kayak Kak Rafa tadi kan mau ngejar rank waktu per season gitu ya. Jadi dia kayak usahanya di banget gitu, guys. Nah, jadi aku mau tanya soal apa ya istilahnya. Kalau di kelas tuh kan kadang dikasih sesi diskusi gitu, guys. Nah, kalau kalian itu sukanya lebih apa ya, kalau belajar itu kan mungkin orang-orang kan ada kayak belajarnya suka yang diskusi ataupun suka yang mandiri gitu. Nah kalau kalian itu lebih ke tipe yang suka buat diskusi bareng temen atau lebih kayak ke mandiri gitu? Kombinasi sih, jadi kayak awalnya kita belajar materinya secara mandiri gitu, terus kita ngumpul sama teman-teman untuk kita yang udah paham tuh jelasin ke teman-teman, karena kayak entah kenapa dengan kita menjelaskan materi ke teman-teman itu kita juga ikut paham, jadi kita paham dan teman-teman kita juga paham gitu. Kalau Kak Wisam? Kalau aku sih lebih ya emang campuran sih, tapi kalau kebanyakan tuh mungkin mandiri ya, kadang juga tanya sama ayah itu apa kalau mungkin minta jelasin materi-materi yang masih kurang paham lah. Tapi kalau mouse itu emang sendiri ya, mungkin kalau buat latihan soalnya nanti baru kalau misalnya ada yang sulit-sulit, nah itu baru bertanya lah. Oh jadi emang kalau Kak Rafa tadi berarti lebih suka kayak jelasin gitu ya, karena mungkin dengan menjalankan itu istilahnya apa ya, materi yang udah kita pahami itu bisa terulang lagi dan kita makin paham gitu. Jadi benefitnya nggak cuma buat kita tapi buat teman-teman yang lain juga. Jadi kita nggak cuman apa ya, nggak gatekeep gitulah guys istilahnya. Jadi nggak cuman ya udah kalau pinter mah aku sendiri yang pinter, tapi kayak apa ya istilahnya, kalau aku bisa teman-teman juga harus bisa gitu. Nah selanjutnya itu kan habis ujian sekolah kan ini Kak. Nah gimana sih Kak? Ini kan kalau tadi awalnya jangan SKS, cuman kan jujur aja ya kalau buat aku sendiri itu untuk ujian yang kemarin ini, yang PTS kemarin tuh waktunya tuh agak mepet gitu Kak. Terus tuh kan aku agak struggling nih belajarnya. Nah untuk Kausan sama Kak Rafa itu waktu PTS kemarin gimana cara belajarnya? Atau mungkin udah dicicil nih kayak seminggu sebelumnya ataupun apa beberapa hari sebelumnya gitu? Kalau buat PTS kemarin nih? Kalau kemarin PTS tuh sebenarnya langsung sih pakai semacam SKS ya. Jadi kan kalau hari pertama tuh bisa pas siang hari sama malam hari. Jadi besoknya tuh langsung berangkat langsung ngerjain soalnya lah. Nah tapi kan kalau
pas hari kedua itu agak waktunya agak kurang ya, karena kan waktu ujiannya kan sampai siang nih. Benar-benar. Nah itu kalau aku tuh nanti istirahat dulu sampai sore ya, buat mungkin tidur mungkin cuma sekedar rebahan aja gitu. Nah itu nanti baru malamnya belajar buat besoknya nanti. Terus kalau misal masih ada yang kurang, pas sahurnya itu nanti Belajar lagi. belajar lagi, Nyicil nggak ya. sih? Tapi aku juga gitu, malah aku tuh apa ya, kalau aku ya izin sedikit ya guys, cenderung belajarnya itu lebih apa ya, lebih bisa kalau pagi tuh, jadi tuh malamnya jangan tidur malam gitu loh, jadi kayak nanti paginya bangun lagi belajar gitu. Kalau Kak Rafa gimana? Kalau aku juga jujur di ujian kemarin itu pakainya SKS ya, walaupun benernya emang belajar dari jauh-jauh hari karena berhubung waktunya mepet itu tadi, dan ya kurang lebih sama kayak malamnya tuh belajar, dan dari pulang sekolah sampai sorenya tuh juga untuk istirahat, terus malamnya belajar. Tapi usahain belajarnya tuh jangan begadang, karena lebih baik kita tidurnya tuh lebih cepat dikit, terus paginya kita bangun buat ngulang, karena kebanyakan orang itu kalau udah jam tidur pas mereka belajar tuh untuk penyerapan materinya tuh kurang. Jadi kayak lebih baik dipakai tidur, dan pas mereka bangun tuh mereka lebih siap untuk menerima materi selanjutnya gitu. Jadi karena kayak mungkin juga lebih fresh nggak sih Kak? Karena mungkin kalau udah jam tidur itu apa ya istilahnya, apa ya, nggak bisa masuk ya, bener sih nggak bisa masuk gitu. Dan mungkin kalau misalkan dipaksain sampai malam juga malah waktu ujiannya bisa ngantuk dan ngeblank. Oke, karena ini udah pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih Kak kayak mungkin sebelum ujian gitu berdoa dulu atau ngapain dulu gitu Kak, biar mungkin apa ya, kayak good luck gitu loh sebelum ujian ataupun sebelum ngerjain sesuatu gitu? Kalau dari aku ya tepat sebelum ujiannya mulai itu aku selalu minta sama Allah kayak, ya Allah selamatkan hamba kali ini gitu. Iya bener guys. Dan pas pengerjaannya itu kalau misal aku buntu kan ada beberapa opsi nih, itu bisa dieliminasi dulu kayak opsi-opsi yang nggak mungkin jawabannya, dan mungkin misal opsinya tuh 4, kita eliminasi 2 kan sisa 2 tuh. Nah untuk milih salah satu dari duanya ini tuh aku kayak bacain Al-Fatihah gitu, kayak Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada berapa suku kata, terus kayak aku urutin gitu. Nah pas udah berhenti itu baru aku pilih jawabannya gitu. Itu tawakal level maksimal guys. Kalau aku ya kemarin itu pas PTS itu sebelum PL itu biasanya doa belajar sih, apa Bismillah, terus habis itu ya ngerjain. Nah nanti kalau misalnya ada kesulitan tuh kadang tuh ya kalau misalnya ada pilihan gitu, nah itu kan soal itu kan kadang ambilnya kan dari LKPD nih. Nah itu nyoba apa kadang kalau misalnya masih ada inget tipis-tipis itu coba tak inget ini pas aku baca tuh apa gitu ya. Kalau misalnya nggak inget ya udah skip aja. Jadi kalau di ujian itu mending itu kalau kalian nggak bisa tuh mending skip dulu. Soalnya kalau kalian kelamaan mikir di situ nanti malah Waktunya habis. Iya, sama kalau misalnya waktu udah mepet ya, itu kan masih ada beberapa tuh soal-soal lagi toh. Itu bisa juga soal-soal itu soal mudah. Soal yang tinggal oh ini ya berarti ini jawabannya, ini nggak usah mikir-mikir gitu. Nah itu kan agak gimana ya, agak eman lah kalau misalnya cuman berhenti di soal itu aja, terus mending jalan terus aja. Ya sedih banget udah berada di penghujung podcast hari ini. Sedih nggak guys? Kita harus berpisah dari guest star keren kita ini guys. Tapi karena kita udah dikasih tips dan juga kata-kata hari ini yang menginspirasi guys, nanti boleh banget jadi notes IG ya guys. Nanti tag Event Smago, tag akun Smago, pokoknya kan kalau mau pakai kata Kak Rafa ataupun Kak Wisang buat apa ya, bio WA, bio Instagram boleh banget karena itu inspiratif banget. Nah, karena kita udah berada di penghujung SNS di episode kelima kali ini, jadi so sadly kita harus berpisah. Dan ya, thank you so much for your attention dan juga udah menyimak dari awal banget kita sharing dan juga ngobrol-ngobrol bersama Kak Rafa dan juga Kak Wisang sampai saat ini ke penghujung podcast pada malam ini. Oke, so thank you very much for your attention dan see you on the next Saturday. Bye bye.